Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kemampuan berpikir matematis. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas proses berpikir matematis dengan dosen pengampu Dr. Hanifah Nurus Sopiani, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Rahma Aini dengan dua rekan saya. Saya Anastasia Rela Prasetyo. Dan saya Syarifah Zawa Amelia Ramdhani. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum sih tentang kemampuan komunikasi matematik? Oke, kalau belum pernah dengar, sini aku jelasin. Jadi, kemampuan komunikasi matematik didefinisikan sebagai menyampaikan, mengekspresikan, menafsirkan ide matematika secara jelas menggunakan bahasa, simbol, gambar, diagram, atau tabel. Menurut Olivares sendiri, karakteristiknya yang pertama, abstrak dan notasi, kedua konsep dasar untuk melanjutkan ke konsep selanjutnya, dan dalil bersifat spesifik. Sedangkan menurut Sumarmo, kegiatannya seperti menyatakan situasi ke model matematika, menjelaskan ide, diskusi, membaca representasi, mengungkapkan kembali, dan sedangkan menurut Prayitno, ini merupakan bagaimana cara siswa menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika. Nah, dari kemampuan komunikasi matematik ini juga punya indikatornya loh. Yang pertama ada indikator umum, yaitu mampu menulis, mampu menggambar, mampu melakukan ekspresi matematika, mengidentifikasi informasi penting, menarik kesimpulan, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide matematis, serta menggabungkan konsep matematika dengan konteks nyata. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Dirjen Dikdasmen, yaitu memaparkan masalah, menunjukkan dugaan, memanipulasi matematika, menarik kesimpulan dan bukti, serta memeriksa argumen dan menemukan pola. Sedangkan menurut Hadianto, ada menulis, menggambar, serta mengekspresikan matematika. Sedangkan menurut Sumarmo, ada hubungan benda nyata ke ide, menjelaskan ide, menyatakan peristiwa sehari-hari, diskusi dan menulis, membuat konjektur, serta membuat pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Lalu ada kemampuan koneksi matematik. Kemampuan koneksi matematik didefinisikan sebagai menghubungkan ide, konsep, prosedur dalam matematika, antara topik matematika, dan dengan bidang lain atau kehidupan sehari-hari. Menurut Susanti dalam Kennedy, keterampilan meliputi berbagai konsep untuk mengembangkan keterkaitan. Menurut Ruspiani dalam Nugraha, menghubungkan antar topik maupun matematika dalam ilmu lain. Menurut NCTM, mencari hubungan representasi, memahami hubungan antar topik, dan mengaplikasikan konsep. Kusuma juga menegaskan bahwa kemampuan koneksi matematik itu meliputi hubungan internal, yaitu antar topik matematika, dan eksternal, dengan ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Lalu ada indikator kemampuan koneksi matematik. Menurut ahli Nimah DKK, menuliskan konsep dasar, menuliskan hubungan antar objek dan konsep, memahami masalah sehari-hari dalam model matematika. Lalu menurut Apipah dan Kartono, mencari hubungan representasi hubungan antar topik, menggunakan matematika di bidang lain atau kehidupan, representasi ekuivalen, koneksi antar prosedur, koneksi antar topik matematika, dan dengan topik lain. Lalu menurut NCTM, yaitu mengenali dan menggunakan hubungan antar ide, memahami bagaimana ide saling berhubungan, mengenali dan menerapkan matematika di luar konteks matematika. Jadi rangkuman indikatornya itu adalah mencari hubungan antara representasi dan topik matematika, memahami representasi ekuivalen dan koneksi prosedur, menggunakan koneksi antar topik dan dengan topik lain, dan terakhir itu menggunakan matematika dalam studi lain atau kehidupan sehari-hari. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada kemampuan penalaran matematik. Kemampuan penalaran matematik didefinisikan sebagai kompetensi sentral untuk pemahaman konsep, penyusunan argumen yang logis, dan pemecahan masalah yang membuat generalisasi, mengenali pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Kemampuan penalaran matematik ini dapat dikembangkan melalui eksplorasi, pertanyaan, dan penjelasan alasan. Jadi, penalaran matematik bukanlah kemampuan bawaan,
keterampilan yang dapat diasah melalui strategi pembelajaran yang tepat dan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya ada indikator kemampuan penalaran matematik. Indikator ini dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, menarik kesimpulan logis. Ini bisa dari pola, hubungan, atau mungkin karakteristik. Selanjutnya, menyusun argumen atau pembuktian secara logis. Ini bisa menggunakan dalil, definisi, atau sifat. Yang ketiga, menggunakan prinsip logika dalam pemecahan masalah. Identifikasi asumsi, uji kebenaran, langkah rasional. Selanjutnya yang keempat, mengidentifikasikan dan menyusun konjektur. Ini bisa berupa dugaan berdasarkan pengamatan lalu diuji. Yang kelima, penyusunan generalisasi dari kasus-kasus khusus. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi argumen matematika. Ini bisa berupa validitas, kesalahan logika, dan justifikasi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya soal kemampuan berpikir matematis itu ada 3. Kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya pentingnya dari ketiga ini itu apa sih? Kalau dari pembahasan tadi sih banyak ya pastinya. Mungkin langsung kamu tandain aja Nas bagian pentingnya itu di mana saja. Oke, jadi yang penting dari pengembangan ketiga kemampuan untuk HOTS ini yaitu pertama itu ada komunikasi, yaitu mengungkapkan ide, menjelaskan proses, memahami orang lain, menyusun argumen, dan kesadaran metakognitif. Lalu yang kedua ada koneksi, yaitu melihat keterkaitan antar konsep dengan bidang lain dan kehidupan, membangun kerangka berpikir kompleks dan terpadu. Lalu yang ketiga ada penalaran, yaitu fondasi utama, di mana mencakup deduktif, induktif, membuktikan, menyimpulkan, dan evaluasi argumen. Lalu berpikir sistematis, kritis, dan mendalam. Yang keempat itu ada integrasi ketiganya, menciptakan lingkungan belajar eksploratif dan reflektif. Siswa jadi belajar berpikir seperti matematikawan. Berarti sebenarnya 3 kemampuan ini penting banget ya buat kita, terutama di bidang matematika. Nah, bener itu. Lanjut aja ke kesimpulan dari pemaparan kita kali ya. Nah, boleh tuh. Ayo, Aini kasih kesimpulan dari materi kita. Nah, dari materi yang kita bahas, sebagai kesimpulannya yaitu kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematik adalah elemen-elemen fundamental yang saling berkaitan dan krusial dalam pembelajaran matematik. Ketiganya tidak hanya mendukung pemahaman konsep yang mendalam tetapi juga berperan vital dalam pembentukan HOTS. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih semua.